Katanya Huawei yang baru tuh nggak bisa pakai Google ya. Ya ini pertanyaan yang banyak saya dapetin ya. Oke, di sini ada Huawei P40 Pro Plus. Saya nggak injek pakai Play Store atau GMS atau apapun yang Google ya. Oke, kita lihat ya. Oke, di sini ada Facebook. Oke, Facebook jalan normal ini Facebook. Kemudian saya ada Twitter. Oh, Twitter juga bisa. Ada Instagram. Wow, Instagram juga normal ini. Kemudian saya ada apa lagi di sini? Oh, saya ada Google Maps. Kalau saya main-main, saya mau ke Monas misalnya, National Monument. Gimana caranya saya start navigasinya? Bisa ini. Nggak ada masalah, katanya nggak bisa pakai Google Maps. Kemudian saya ada apa lagi? Oh, saya ada Grab di sini. Wow, saya bisa order makanan, bisa. Kayaknya nggak ada masalah order makanan di sini. Nggak ada masalah ya. WhatsApp, ada WhatsApp di sini juga. Saya nggak punya masalah juga dengan WhatsApp. Lah, terus apa yang nggak bisa di sini? Nah, oke, kali ini kita akan bahas mengenai menggunakan smartphone Huawei yang hanya memiliki Huawei Mobile Services. Apa yang bisa, apa yang nggak bisa, dan apa jalan keluarnya, dan kedepannya kira-kira akan jadi seperti apa. Oke, pertama-tama mari kita luruskan dulu. Saat ini ya, Huawei sudah tidak menggunakan Google Mobile Service atau GMS atau yang dibilang Play Store, ada Play Store-nya gitu ya. Tapi tidak berarti Huawei meninggalkan OS Android ya. Jadi semua smartphone dan tablet Huawei yang baru itu masih menggunakan OS Android. Hanya saja tidak menggunakan Google Mobile Services. Jadi nggak ada Play Store-nya. Itu aja yang beda, oke? Nah, kami mencoba menggunakan smartphone Huawei dengan HMS sejak Mate 30 Pro memang ya. Waktu itu memang rasanya agak berat memang, tapi kalau untuk sekarang rasanya perubahannya udah cukup drastis walaupun bedanya cuma 6 bulan doang, kurang lebih lah sekitar 6 bulanan ya gitu ya. Nah, kenapa kami sampai mikirin masalah pakai Huawei tanpa GMS atau hanya pakai Huawei Mobile Services ya. Smartphone Huawei akhir-akhir ini itu hadir dengan kemampuan yang luar biasa. Sebetulnya udah lama sih luar biasa gitu ya. Performanya tinggi, kemampuan baterainya bagus, charging bagus, dan kameranya bisa dibilang salah satu yang terbaik atau yang terbaik bahkan ya. Ya, pada dasarnya smartphone Huawei itu hadir dengan kemampuan yang mantap banget. Pengen banget makainya di keseharian gitu ya. Tapi di awal emang rasanya seperti ada temboknya gitu ya. Kayak ada penghalangnya yang harus kita lompatin dulu. Nah, kebiasaan menggunakan Google Mobile Services yang tidak tersedia pada smartphone yang terakhir seperti P40 series, Nova 7, MatePad gitu, itu nggak ada gitu ya. Nah, sekarang kami sebetulnya sudah sampai pada kesimpulan bahwa sebenarnya kita tuh bisa pakai smartphone dan tablet Huawei sebagai andalan di keseharian walaupun tanpa GMS. Tapi ada baiknya kita jelasin bagaimana kita bisa mencapai kesimpulan itu dan apa saja pertimbangan-pertimbangan kami. Pertama-tama, mari kita bahas dulu beberapa ketakutan yang sering diutarakan mereka yang belum pernah menggunakan smartphone Huawei. Pertama, nggak pakai Android ya. Kan udah dibahas. Ini Android ya. Cuman nggak pakai Google Mobile Services ya. Update OS-nya gimana? Kan udah nggak kerja sama. Tetap ada update OS-nya. Kan OS-nya nggak ada masalah. Yang masalah services-nya aja gitu ya. Huawei tetap rajin update OS kok. MIUI-nya bahkan cukup rajin di-update ya. Pokoknya demi keamanan pengguna dan peningkatan fitur, update mah jalan terus di sini. Katanya aplikasinya kurang aman. Oke. Malware dan aplikasi yang bahaya itu yang mungkin akan jadi bikin kalian khawatir. Tapi saya nggak nyalain Play Store juga ya. Tapi Play Store juga tidak tepat bisa dibilang menyuguhkan aplikasi yang 100% sehat. Banyak app yang kurang optimal. Aplikasi pinjam uang yang membahayakan intrusif itu dari mana dapatnya coba? Install langsung? Nggak juga kan gitu ya. Yang bisa ngambil nomor telepon teman itu. Nah, Google emang udah ngelakuin pemblokiran, tapi tetap saja yang namanya aplikasi Android itu banyak banget karena penggunanya itu banyak banget. Ya, jadi pada akhirnya aplikasi aman atau tidak aman itu dibalikan kepada kita yang mencari aplikasinya. Kita udah cek belum aplikasinya apa gitu ya. Balik lagi kita pakai Play Store atau tidak pakai Play Store, buat kami sama aja, harus dicek dulu.
Tapi saya pakai banyak Google tuh, gimana tuh? Sebenarnya nih ya, banyak layanan Google yang masih bisa dinikmati walaupun kalian tidak punya GMS ya. Peta contohnya tadi udah dicontohin di awal, itu bisa kok. Nanti kita ceritain ya lebih lengkapnya gimana caranya. Nah, katanya tapi banyak app yang nggak jalan tanpa Google. Banyak aplikasi yang pakai Google API atau antarmuka untuk fitur tertentu yang seperti harus pakai peta gitu ya. Petanya jalan tapi aplikasi yang butuh pakai peta tidak bisa menggapai petanya. Itu yang jadi masalah mungkin ya. Ya, atau aplikasi yang untuk login gitu. Tapi nanti ada jalan keluarnya gitu. Atau in-app purchase, jadi pembelian di dalam aplikasi. Itu mungkin yang akan sedikit punya kendala untuk sementara waktu ini. Sebagian besar masalah ini sebenarnya bisa teratasi dengan menggunakan map internal aplikasi, login dengan Facebook gitu ya, atau bahkan login dengan Google via web. Sebagai ini aja, sebagai acuan aja, saya tidak punya Huawei ID Huawei yang username passwordnya saya sendiri. Saya punyanya ID Huawei yang dikaitkan ke Google saya, ke email Google saya. Jadi saya harus pakai email Google saya untuk buka app gallery segala macam. Bisa loh. Nggak ada masalah. Saya nggak harus bikin ID Huawei lagi. Nah oke, untuk lebih menjelaskan, mari kita lihat apa saja yang kira-kira bakal dibutuhkan untuk survive menggunakan smartphone Huawei dengan hanya Huawei Mobile Services. Hanya untuk sekarang ya. Kita mulai dari awal, dari migrasi mungkin, dari pindah dari smartphone yang lama ke smartphone yang baru. Misalnya smartphone barunya mau pakai yang Huawei tanpa GMS gitu ya. Salah satu kunci utamanya untuk kenyamanan perpindahan ini adalah jangan jual dulu HP yang lamanya. Jangan jual dulu baru ganti ke sini. Jangan. Karena kalian perlu melakukan migrasi dari HP lama dengan menggunakan phone clone. Ya, phone clone ini adalah kunci banget. Semua data kontak dan lain-lain itu bisa dipindahkan dari handphone yang lama ke Huawei yang baru ini pakai phone clone. Itu bisa dari Android maupun dari iOS. Untuk Android, pemindahan aplikasi itu akan jadi lebih nyaman lagi. Kita bisa milih-milih aplikasi mana yang mau dipindahin segala macam, atau mau pindahin semuanya total. Kontak itu juga pindahnya caranya seperti ini. Sayangnya emang kalau ada aplikasi bawaan atau internal itu nggak bisa di-copy APK-nya ya. Jadi kan banyak yang aplikasi Google-nya itu udah bawaan, nah itu nggak bisa di-copy APK-nya ya. Tapi kalau kita punya misalnya ada 50, 80, 100 aplikasi itu bisa semuanya, yang lain-lain itu bisa yang kita install itu bisa pindah gitu ya. Jadi kita nggak perlu cari-cari aplikasi yang udah sering kita pakai. Semua di-copyin ke Huawei barunya ya. Apakah ini aman? Ya aman lah. Kalian downloadnya di handphone yang lama dari Play Store kan, terus dipindahin ke sini, jadi udah pasti aman. Nomor 1 itu udah pasti. Kalau standar amannya adalah Play Store. Walaupun seperti saya bilang tadi, tetap aja walaupun pakai Play Store tetap harus hati-hati ya. Nah, sekarang kita mungkin butuh aplikasi tambahan atau ada aplikasi yang nggak bisa di-copy. Gimana cara dapetinnya? Ya, gini caranya. Yang pertama adalah dengan menggunakan Huawei App Gallery. Nah, ini adalah gantinya Play Store yang disediakan oleh Huawei sendiri ya. Cara paling cepat dan nyaman sebetulnya. Kalau kalian menemukan aplikasinya di Huawei App Gallery, udah tersedia di sini, yang warna merah ini ya, update-nya akan mudah. Fungsi dan fiturnya juga lumayan lengkap kalau misalnya diambil dari sini. Yang kedua adalah bisa langsung dari website developernya. Jadi ada beberapa website, ada beberapa developer yang menyediakan langsung aplikasinya. Facebook misalnya, Facebook nyediain langsung loh. Kalian bisa download langsung dari Facebook. Jadi update-nya juga bisa diambil langsung dari Facebook. Tidak perlu lewat Play Store. WhatsApp juga misalnya, itu juga contoh yang baik. Dia juga nyediain langsung di websitenya. Jadi nggak perlu dari Play Store atau cari-cari tempat lain. Bisa langsung dapat gitu ya. Cuma sayangnya mungkin yang kayak gini-gini agak sedikit susah nyarinya karena kan harus searching ya. Nah kemudian buat yang sering oprek-oprek pasti tahulah bisa pakai App Store pihak ketiga, APK, Pure, Aptoide dan lain-lain ya. Ini buat yang sering oprek-oprek pasti udah biasa gini pakai aplikasi store seperti ini. Agak sedikit rumit mungkin nyarinya dan terkadang butuh nginstal aplikasi ya mereka sendiri gitu ya. Sedikit mesti berhati-hati juga karena aplikasinya banyak banget di situ. Saran kami sih yang enak sih di skip bagian yang ini. Walaupun ini bisa tapi di skip deh. Cek poin berikutnya. Nah di poin berikutnya, poin nomor 4 adalah menggunakan Petal Search. Nah Petal Search ini disediakan oleh Huawei ya. Kalau misalnya belum kesedia tuh dibuka Huawei App Gallery, cari Petal Search, diinstal gitu ya. Kemudian dia bisa dipasang widgetnya di halaman utama dan kita bisa search dari situ. Petal Search ini yang nanti akan mencarikan aplikasi yang kalian butuhkan.
ya, dia akan nyariin tuh dan dia akan pilihin tempat yang paling aman dulu. Misalnya kalian search Facebook, dia akan langsung ngarah ke websitenya. Dia akan bilang dari website ini gitu ya. WhatsApp dia ngarahin ke websitenya juga gitu ya. Jadi dia akan mencarikan dari yang paling aman, paling mudah, terus ada peringatan-peringatan juga, dan dia sendiri juga ngecekin juga setelah itu apakah aplikasi ini berpotensi, setidaknya sejauh pengetahuan Petal Search-nya, apakah aplikasi ini berpotensi berbahaya. Kita sangat menyarankan kalau misalnya tidak jatuh ke developer aslinya atau ke produsen software aslinya, dicek dulu developer aplikasinya sebelum di-download ya. Kadang satu aplikasi itu bisa muncul lebih dari satu opsi ya. Cara yang terakhir atau yang kelima adalah pakai Play Store. Ini apa sih? Tadi katanya nggak bisa pakai Play Store, juga bisa pakai Play Store. Sebentar, caranya gini. Tahu kan tadi ada phone clone, ya kan? Jadi sebetulnya kalau ada dua handphone, kalian bisa pakai handphone yang lain yang masih ada Play Store-nya. Kalian install dulu di situ, lalu kalian pakai phone clone dan hanya ambil aplikasi itu saja. Bisa loh. Itu bisa dilakukan. Kalau mau tanya aman atau enggak, ya Play Store aman atau enggak? Ya kalau kalian pinter-pinter milihnya, emang itu yang sering kalian pakai, kalian bisa lakukan seperti itu. Lewat punya teman juga bisa. Teman punya, saya punya aplikasi ini, saya mau coba dong. Oh nggak ada, saya nyari-nyari agak susah ya. Saya minta dari kamu aja pakai phone clone dong, install phone clone di sana, copy ke sini. Bisa. Jadi cara kelima adalah pakai Play Store. Tapi tentunya butuh sebuah smartphone lain yang terinstall Play Store juga di situnya ya. Buat saya pribadi, saya akan pakai 3 metode ini secara berurutan. Yang pertama adalah cari di App Gallery. Kalau nggak ada, saya copy pakai phone clone jika memungkinkan. Kalau nggak ada juga, baru saya cari pakai Petal Search. 3 ini biasanya sudah cukup sih. Nah oke, sekarang mari kita sekilas bahas aplikasi-aplikasi yang sudah kita cobakan ya. Di sini ada sekitar 30-an yang udah kami uji di sini ya. Nah, pertama-tama untuk browser itu ada banyak banget browser yang bisa kita pakai untuk mengganti Chrome. Ada banyak banget. Kita bisa pakai Dolphin, Firefox, Opera, Edge browser juga bisa sebetulnya. Cara dapetinnya bisa macam-macam. Tadi kan udah kasih tahu ya cara-cara mendapatkannya ya. Bisa dengan cara macam-macam gitu. Dari App Gallery, dari Petal Search itu bisa dapat kok ya. Oh ya, bahkan kalau mau cari Chrome-nya pun ada sebetulnya kalau kalian cari pakai Petal Search. Bisa loh dipasang di sini. Cuma ya nggak bisa login. Kemudian sosial media, Facebook itu bisa, tadi udah kita kasih lihat, download dari website resmi. Instagram itu kita pakai phone clone kemarin ya, kita pakai phone clone karena dari smartphone asli juga sudah ada, jadi kita pakai phone clone. Lalu Twitter itu juga phone clone karena pada saat kita migrasi ada Twitter langsung pindah pakai phone clone. TikTok itu ada di App Gallery, nggak ada masalah. Kalau mau LinkedIn otomatis dari phone clone juga, atau cari-cari juga pasti nemu ya. Bigo itu bahkan sudah tinggal ada shortcut. Tinggal diklik doang dia akan download gitu ya. Snapchat juga ada shortcutnya di sini. Kalau kalian butuh Snapchat itu langsung bisa ditarik langsung, nggak ada masalah. Lalu untuk chat dan video call, WhatsApp kita bisa instalasi direct dari website. No problem ya. Zoom kita bisa install via phone clone lagi atau Petal Search juga ada. Meet sayangnya tidak bisa dipakai karena kalian butuh login ke ini ya, login ke Google-nya, dan itu yang tidak memungkinkan karena Meet-nya akan mencari JMS untuk bisa login. Sayangnya begitu. Lalu Webex itu bisa, Skype juga bisa, Microsoft Teams itu bisa juga tanpa masalah ya. Untuk produktivitas kita biasanya kalau kemarin mungkin pakai Google Drive dan aplikasi-aplikasi Google di situ ya. Sekarang kita bisa ganti pakai Office. Oh iya, Office bisa jelas. Microsoft Office itu bisa di sini. Lalu ada pilihan lain seperti WPS itu juga bisa dipakai di sini, nggak ada masalah. Kemudian untuk multimedia streaming, sayangnya YouTube itu tidak bisa pakai aplikasinya karena itu butuh JMS. Tapi kita bisa akses via web. Jadi nggak ada masalah juga, pakai website aja ya, bisa ya. Kemudian untuk Netflix nggak ada masalah selama kalian bisa dapetin APK-nya. Memang yang jadi masalah untuk Netflix adalah dia tidak akan terdeteksi sebagai bisa HD ya, atau Full HD, nggak bisa. Tapi ada triknya. Kalian download dulu dalam kondisi ada pilihan downloadnya, pilihan untuk high quality. Kalian download dulu terus kalian nonton, itu kualitasnya tinggi. Jadi nggak ada masalah, download dulu aja. Streaming ya nggak bisa, download dulu bisa. Kemudian ada Amazon Prime, ini juga udah berapa kali kita pakai. Lalu ada Spotify, ya Spotify juga nggak ada masalah, jalan kok Spotify di sini ya. Lalu video, aplikasinya tersedia bahkan di App Gallery, jadi nggak ada masalah juga. Bein Sports Connect ya, instalasi via phone clone itu sayangnya agak bermasalah, nggak bisa terima live stream. Tapi kalian bisa akses langsung dari website dan ini berfungsi normal ya. Kemudian kita juga pengguna nih. Lalu untuk Mola TV instalasinya bisa via phone clone.
Untuk peta gimana? Tadi udah kasih lihat di awal, Google Maps itu normal jalannya, cuma kalian tidak bisa login. Tidak bisa login memang membuat kalian tidak bisa bikin catatan rumah itu di mana. Bisa dari rumah ke kantor, bisa gitu. Nggak bisa. Kalian harus pilih titiknya di mana atau ketikkan alamatnya mau kemana, ya. Tapi kalau bicara soal jalan atau enggak, Google Maps-nya jalan dan normal banget. Waze atau Waze itu juga sama, itu juga jalan. Aplikasinya kita bisa cari via phone cloud atau dari Petal Search. Kemudian untuk map yang lain ada Here We Go. Ini juga sadis nih. Ini juga bisa bersaing karena ini map yang sudah cukup tua loh ini sebetulnya ya. Ini termasuk yang oke banget. Here We Go juga sudah tersedia tanpa ada masalah, bisa jalan di sini. Untuk toko online, Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada, Jadi semua aman. Ya, ada aplikasinya. Mungkin yang ada perbedaan adalah toko hijau ya, Tokopedia. Dia harus pakai Tokopedia yang light version. Ya, sementara yang lain sih aman-aman aja, nggak ada masalah. Kemudian untuk Gojek dan Grab, Gojek sayangnya masih belum bisa. Ayo dong Gojek, sedikit aja dicuning-cuning dikit. Sementara Grab itu bisa berfungsi dengan satu masalah bahwa kita tidak bisa lihat petanya. Ya, jadi kita kalau mau nitipin pakai peta nggak bisa, tapi kalau alamatnya sudah ada nggak ada masalah, gitu. Jadi kalau mesen dan kita udah tahu alamat kita di mana, ya itu nggak ada masalah. Dan kita bisa call juga kan, oh kira-kira di sini jatuhnya kirimnya ke sini nggak ada masalah. Tapi kalau kita mau cari di peta itu yang susah. Sayangnya dia nggak bisa karena dia hanya di peta yang lain, itu agak aneh. Nah, yang lucu adalah kalau kita pakai aplikasi My Bluebird itu bisa diunduh dari App Gallery. Ya, My Bluebird bisa dari App Gallery dan bahkan sudah menggunakan map yang didevelop oleh Huawei. Jadi yang lainnya harus ntar jadi bisa juga nih. Karena My Bluebird aja bisa kok gitu ya. Oke, lanjut. WhatsApp, aplikasi ini bisa download dari web resminya tadi udah dibahas. Ada yang pertanyaan soal WA kontak seperti apa. Nah, kontak itu di copy dari migrasi awal ya. Kemudian supaya kontak yang kita copy dari handphone yang awal bisa masuk ke sini dan dibaca oleh WhatsApp, itu pencet tombol di kanan bawah untuk nge-trigger pembacaan kontak yang udah dipindahkan. Itu bisa kebaca semuanya. Pertanyaannya, WA untuk share log gimana? Bisa, nggak ada masalah. Bahkan kita masih bisa lihat petanya. Ini hebat. WhatsApp bisa lihat petanya loh. Lalu untuk backup chat, ini bisa dilakukan. Tapi kita akan backupnya ke lokal. Jadi nantinya itu harus di-copy keluar. Kalau kalian mau pindah lagi, di-copy keluar. Dan database-nya bisa dipakai manual kok. Bisa dipindahin keluar secara manual. Ya kalau kita mau pindah dari WA sebelumnya juga gitu. Kita ambil database-nya secara manual. Copy ke sini. Ya, itu bisa. Kemudian untuk game PUBG kita udah coba itu bisa jalan, AOV bisa juga, Honkai Impact. Nah ini agak lucu, instalasi ini harusnya via app ya di web resminya MiHoYo. Kalau pakai aplikasi yang di App Gallery itu khusus untuk yang menggunakan Huawei ID doang. Ya, jadi kalau kalian udah punya ID yang sebelumnya, ya harus download app yang satunya yang di MiHoYo. Jadi bisa ngelanjutin lagi ya, bisa lanjut. PES 2020 sayangnya nggak bisa dimainkan karena dia nyari Google Play Games ya. Kemudian untuk Free Fire, wow, Free Fire ini bahkan udah bisa diunduh dari App Gallery. Nggak ada masalah, cari App Gallery aja, download, main ya. Nah, yang mesti diperhatikan untuk game adalah bahwa kalau di dalam game itu ada pembelian in-game atau ada bonus dengan cara nonton iklan, dan ini biasa game-game yang harus kita copy APK-nya, bukan yang tersedia di App Gallery, ini biasanya nggak bisa jalan tanpa GMS. Ada beberapa game yang mau ngeliat iklannya nggak bisa gitu jadinya. Kadang dapat melihat iklan terus dapat apa gitu ya, nah itu nggak bisa ngeliat iklan. Game masih bisa dimainin, cuman nggak bisa dapat bonus-bonus kayak begitunya. Nah, untuk internet banking ini bisa, nggak ada masalah. Kalian bisa menggunakan download APK dari Play Store terus di-copy pakai phone clone, bisa kayak begitu. Atau kalau saya prefer untuk pakai online di web, tapi perhatikan dalam App Gallery pun itu sudah ada. Udah banyak aplikasi-aplikasinya. BCA udah ada, Permata udah ada, BTN udah ada, Mandiri udah ada, CIMB Niaga udah ada. Cepet banget ya. Cuma sekitar 6-7 bulan ini sudah ada di App Gallery. Ini peningkatan yang sangat menarik sekali ya. Oke, lalu gimana? Berikutnya apa lagi? Search. Oke, udah bisa search pakai Google? Nggak ada masalah, di browser aja. Di browser kan bisa kita pakai untuk search pakai Google. Nggak ada masalah kok, bisa. Nah, bicara soal Google, pasti ada yang nanya gimana saya pakai Google yang lain, aplikasi Google yang lain tanpa GMS. Saya tahu banyak yang udah terbiasa dengan itu, ya. Satu hal yang mesti diingat bahwa kebanyakan aplikasi Google ini bisa diakses dengan mudah via web. Gmail
itu bisa pakai browser, lebih enak, foldernya tertata rapi, tapi bisa diakses gitu ya. Google Keep, ini bisa diakses pakai browser juga, tapi sayangnya agak aneh gitu, karena kayaknya ruangannya jadi agak kurang. Saran saya sih kalau ada yang bisa pakai Google Keep, mungkin mau nyoba yang lain, aplikasi notes yang lain ya. Kemudian Google Drive, nah ini sayangnya kita hanya bisa lihat doang, dan kita nggak bisa upload, jadi mungkin butuh alternatif yang lain. Meet, nah ini sayangnya sama sekali nggak bisa dipakai kalau untuk Meet. YouTube Studio itu juga belum bisa diakses. Google Translate nggak ada masalah, kita bahkan bisa cari app-nya ya. Google Maps sudah dibahas, bisa pakai app-nya, cuma hanya nggak bisa login doang. Ya, kami tahu meski udah cukup banyak yang kita bahas apps-nya di sini, tapi pasti masih banyak banget aplikasi yang kelewat dan nggak sempat kami tes satu persatu. Nah, perhatikan saja kalau misalnya layanan itu bisa diakses dari web, memang enakan pakai web. Banyak yang bilang, wah kalau pakai web agak lambat karena webnya bekerja agak lambat. Di sini mungkin untungnya Huawei menggunakan SoC yang kencang. Terlepas dari koneksi internet, ya semua yang tadinya jalan agak lambat di web karena processing power yang kurang, di sini jadi kencang banget, nggak ada masalah ya. Sementara itu catatan lain adalah untuk aplikasi yang belum bisa diakses pakai aplikasi langsung di sini, itu beberapa memang ada yang bisa diakses melalui PC atau laptop. Jadi kadang-kadang kan karena punya handphone, punya laptop juga. Jadi ya bisa aja sebetulnya dengan laptop. Kayak misalnya Meet pakai laptop, ya bisa gitu kan. Keep pakai laptop, ya bisa, dan itu ya fungsinya emang enak juga kalau pakai laptop untuk Meet dan Keep misalnya. Google Drive sama, kalian tetap bisa akses via laptop juga, dengan asumsi bahwa kalian tidak hanya pakai satu handphone untuk andalan ya. Ya, oke. Memang Huawei dengan hanya HMS itu belum 100% sempurna bagi kalian yang terbiasa dengan menggunakan Google. PR Huawei itu masih lumayan banyak. Akan tapi ada yang perlu diperhatikan. Hanya dalam 6-7 bulan dari saat kami nyobain Mate 30 Pro, sekarang udah mulai ada aplikasi yang langsung dari webnya. Udah ada Petal Search dan sedia untuk nyari aplikasi yang dibutuhkan. Sekarang bahkan udah makin banyak aplikasi yang masuk dalam App Gallery. Banking, banyak banget itu ya. Kami juga dengar bahwa Huawei akan segera punya petanya sendiri. Tadi Bluebird udah pakai, tapi yang lain mungkin ada yang pakai juga nanti. Ya, mungkin yang lain bisa implementasi juga ya. Semoga ini akan jadi kenyataan dalam waktu yang dekat. Jadi kembali ke pertanyaan mendasar, apakah bisa sebuah smartphone Huawei yang hanya menggunakan HMS itu dipakai untuk kebutuhan sehari-hari? Jawaban dari saya adalah bisa. Tentunya dengan memperhatikan hal-hal yang tadi kita sudah bahas ya. Dan kedepannya harusnya akan semakin bisa. Jadi harapan kami kedepannya makin banyak aplikasi yang tidak harus terkait dengan GMS. Dan semoga HMS-nya bisa berkembang dengan aplikasi-aplikasi yang lebih umum yang banyak lagi ya gitu ya. Melihat perkembangan yang pesat untuk sekarang, saya sih nggak heran kalau dalam waktu dekat ini bisa terjadi. Jadi ya kalau Facebook dan WhatsApp aja udah tidak harus pakai Play Store, yang lain akan nyusul dengan sangat cepat sekali sih harusnya ya. Jadi ya mau coba pakai Huawei tanpa GMS, menurut saya bukan masalah yang berarti selama kalian bisa memperhatikan perkembangannya dan ikutin tips dan trik dalam video ini. Saya Irfan, Jaga TV TV.